bahwa kita di Indonesia ini ada penduduk mayoritas ya Muslim ya abangku. Karena itu kita lihat dari negara-negara lain yang mayoritasnya non-Muslim, bebaskah tidak untuk beribadatnya umat Muslim? Kan tidak. Nah sekarang Indonesia ini sangatlah bersyukur kalian minoritas yang bisa beribadat dan kita bisa bersatu padu. Jangan bilang. Kalau kamu mau membantah dalil dan hadis yang saya katakan ini, coba justru tunjukkan ayatnya. Nah, makanya sebutin di mana? Kan kau belum nyebutin. Masa saya mesti yang nyebutin? Ada yang bawa. Ya, tapi kan ada itu, cuman di dalam ayat mana saya nggak hafal. Tapi kalau orang murtad, nggak bisa. Kalau orang murtad, darahnya halal. Nggak ada. Saya tanya sama kamu. Itu nggak ada. Benar itu bohong. Itu fitnah itu. Benar nggak itu? Benar nggak itu? Fitnah. Fitnah. Tanya Ustadz juga nggak ada. Oh gitu. Benar. Oke, kembali dulu kita ke Matius 20:23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Silakan aja Pak Palopo ngomong langsung sama Bapak, karena Bapak yang telah menyediakannya. Nah, apa ini? Benar itu nggak fitnah, itu benar tuh ayatnya. Nggak fitnah ini. Iya. Ngapain kita Oke, mau lihat sekarang bisa langsung ke Bapak? Sekarang begini, kalau kamu mau duduk di sebelah kanan Bapak, kamu mau siap nggak minum cawan yang diberikan oleh Yesus? Tak Lopo. Bukan itu konteksnya. Kamu mau minum cawan yang Saya diberikan Yesus? mendingan hubungan sama Bapak aja. Ini kan konteksnya begitu. Apa? Ketawa? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Kan kata Ngapain? kamu, urusan duduk di sebelah kanan Bapak, dengar dulu, urusan duduk di sebelah kanan Bapak, hanya Bapak yang tahu. Tapi persyaratan duduk di sebelah kanan Bapak itu kan kamu disuruh minum cawanku, kata Ya, Yesus. saya kan bukan orang Israel. Kecuali saya orang Israel. Loh, kan kamu kan kata kamu tadi urusannya langsung ke Bapak. Iyalah. Nah, bagaimana kamu bisa urusannya ke Bapak langsung duduk di sebelah kanan Bapak, sementara cawan Yesus saja kamu nggak minum? Cawannya itu untuk orang Israel, bukan untuk saya. Kok cawan? Kan itu urusannya untuk masuk di sebelah kanan Bapak. Kalau lihat itu ayat terakhir. Boleh saya tambahin? Kan diberikan. Tambahin, Bunda. Tetapi Bang hal STP, duduk di dengar sebelah saya, kanan. dengar Ya, saya. dulu, sebentar, sedikit aja. Tapi mengenai hal duduk di sebelah kanan kiri, aku tidak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tetapi ayat sebelumnya, Yesus berkata kepada mereka, kata sebelumnya, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk. Nah, ini harus persyaratannya, cawan dulu kamu minum, supaya kamu duduk di sebelah kanan Bapa, ditentukan nanti. Cawan. Kalau kau mau minum cawan. Pengajarannya itu. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Apa itu cawan di situ? Apa itu cawan di situ? Cawan adalah dalam tradisi budaya orang Yahudi adalah murka dan penderitaan untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka buat dalam kesetiaan mereka kepada Bapa. Itulah cawan. Itu pendeta yang ngomong begitu. Itu pendeta. Nih, saya tunjukin sama kamu pengertian cawan ya. Di kamus, saya tunjukin sama kamu cawan, kamus Alkitab nih. Tar dulu. Duh, Bang STT ini gimana sih? Saya pikir udah makin tua tuh makin sadar, ternyata makin parah nih. Gimana sih? Nggak pikir deh, Bun. Oke, host izin turun dulu ya. Oh, Ya, langsung hubungan ke Bapak aja kau. Oke, Bang STT, turun dulu ya, Bang. Oke. Ya. Oke, salam kenal semuanya lah ya. Besok kesini kau lagi ya. jangan teriak-teriak. Aman, tapi. aman. Oke. Duh, parah. Kennedy, maju terus. Siap. Maju terus berita. Maju terus kau nanti masuk neraka kau. Amin. Yang gimana sih?
Nih, besarin dulu saya kalau STT. Sementara besarin dulu. Waduh. Nih, besarin dulu saya. Nih, definisi cawan ya. Ya, cawan adalah piala atau cawan kadang-kadang dipandang sebagai lambang nasib atau penderitaan manusia. Ya. Mazmur 75 ayat 9. Minum cawan berarti menerima kesengsaraan. Tuh lihat tuh. Nah, cawan itu lambang kesengsaraan Pak Lopo. Kalau kamu mau masuk surga di sebelah kanan Bapak, mau kamu urusin sama Bapak, kamu harus menderita dulu, mati seperti Yesus. Ngapain? Aneh-aneh. Lu mau mati disalib? Lu mau mati disalib? Jadi udah paham ya? Jadi udah paham ya Pak Lopo ya? Aneh-aneh Bunda. Masa kita mau disuruh ikut Yesus dipaku? Nggak mau. Nah makanya kamu masa iya mau duduk masa iya kamu mau duduk di sebelah kanan Bapak tapi nggak ikut persyaratannya? Aneh-aneh aja Itu kamu tuh sih Pak Lopo konteksnya ini. terlalu cetek itu nggak begitu itu nggak begitu. Kamu Itu sekolah maksudnya teologi ya? itu. Kamu sekolah Dengar dulu. teologi ya? Kamu sekolah Nggak teologi di masalah, mana? sekolah saya tinggi, ya Nah, kelas saya nggak masalah. Kalau saya hebat dari sembarangan kau. bilang kalian itu Islam sesat, sembarangan saya ngomong begitu, kamu bisa terima nggak? Jangan Atau gitu. gini lah. aja, Pak Framing. Pak Framing, atau gini aja. Kalau Ya saya sembarangan ngomongnya, sembarangan saya ngomong. gini, kalau teman-teman Kristen, Kalau kamu Pak ikutan jadi Framing, si Edis TV kabur ke Amerika, nggak apa-apa, ngomong aja, masalah. iya. Ya, Terus, Kalau teman-teman Kristen, sebenarnya saya Pak sih Framing, kalau ada peluang saya mau ke Amerika, kalau si Edis dengar ini, kalau saya di Amerika, saya perhatiin lagi Al-Quran kalian itu. nggak Pak Framing, apa-apa, asal Pak kau siap Framing. ciduk aja. Pak Framing, andai kata nih teman-teman Kristen gitu kan, kepingin banget ingin duduk di sebelah kanannya Yesus gitu kan. Apakah teman-teman Kristen siap untuk disalib juga? Oh, kami udah banyak menderita, gereja kami banyak ditutup, banyak dipersekusi. Tidak, bukan Itu begitu, penderitaan bukan itu. begitu. Yang menderita itu jemaat, yang menderita yang bahaya. Salah, Yesus itu salah. bukan penutupan Jemaat gereja. tidak menderita. Dengarin ya. Biar saya ngomong sedikit sama STT nih, saya udah karena lama kalau tak- pendeta gerejanya dibubarin, itu sama dengan dia tidak digaji lagi di gereja itu karena jemaatnya udah nggak Iya, berbaris uang di situ. persepuluhannya tutup. Artinya yang Saya- menderita itu pendeta bukan jemaat. Ya, saya Enak ini aja kalian. saya kasih masukan sedikit ya, saya kasih masukan sedikit. Jadi pembubaran gereja itu adalah mengurangi SDM sehingga SDM Indonesia itu berkurang. Jadi kalau ada atas nama agama membubarkan gereja itu sama dengan mengurangi pekerjaan masyarakat di kalangan bawah, termasuk pendeta. Nah itulah kalian salah di Mana situ kalau gereja ada di atas Indonesia nama dibubarin agama. itu di mana? Bukannya gereja-gereja yang nggak ada izin itu dibubarin? Hah? Bacalah berita Bunda, baca berita bukannya Bunda. gereja yang bangunnya asal nggak ada izin. Baca nggak ada berita apa. Bunda, baca berita. Sekarang begini, kalau saya lihat nih keliling dunia ya, yang paling bersyukur itu apa? Kristen Indonesia yang paling bersyukur. Kenapa? Semua hari libur agama Islam, agama yang lain kalian ikut juga. Saya di sini yang menderita sebagai minoritas, tinggal di negara kafir, yang hari libur Idul Fitri aja kita nggak dapet tuh Idul Fitri doang, nggak usah boro-boro mau Easter mau yang lain-lain. Idul Fitri nggak ada. Oke, saya Di jawab seluruh- ya. Nah, Oke, jawab. saya jawab. Sekarang Satu, kalian itu- gereja di mana-mana. Tar dulu. Malah tunggu dikit Tar dulu. lagi. Malah antara satu denom ke denom yang lain bangun bentrok tuh ribut satu Oke, sama jangan lain. Itu yang saya dengar. jangan bangun framing. Loh, kok jangan bangun framing? Emang Kenyataan. Kalau ibu curhat Emang seperti iya? itu, Memang iya kalau kenyataan. ibu, tar dulu, Satu gantian, gereja gantian. nih udah ada gereja, yang satu Kalau- lagi lah tar itu dulu, pendeta yang ngomong. gantian. Aduh, aku nggak punya lagi videonya. kalau ibu Masih curhat aku buka begitu, ya. ibu menderita di Amerika contohnya, ya itu derita ibu karena memang di sono nggak ada undang-undangnya untuk mengatur itu. Nah, Itu derita nah, ibu. di Indonesia Makanya harusnya di kenapa nggak Indonesia orang Bu, Indonesia bikin dengarin, juga seperti itu? Di Indonesia Bu, Karena negara ada Islam. undang-undang. Dengar dulu, nggak ada negara Islam. Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur
bahwa setiap agama hari Ya, raya siapa yang ngatur? diam Siapa yang dulu tahu? ibu, diam dulu, Yang diam tunggu dulu, dulu. yang bikin Ibu. undang-undang di Indonesia Tunggu siapa? dulu, Kristen. tunggu dulu. Makanya tunggu saya dulu. langsung aja, udah saya dengar Santai langsung. dulu. Nggak usah Di ceramah, Indonesia nggak mau usah. siapapun yang membuat undang-undang, Nah, Indonesia itu dia. membuat undang-undang itu supaya di dalamnya 6 agama ini Apa? bisa merayakan hari raya masing-masing. Tetapi nggak adil kalau Islam itu bisa 3 minggu liburan untuk demi hari raya mereka. Bulan puasa kau bikin juga Kemarin puasa. itu Kau bikin 3 juga minggu puasa. kemarin itu sampai Kau libur bikin 2 juga puasa. minggu lah, 2 minggu lah. Ya, kau bikin Artinya juga kalau kalian puasa. libur 2 minggu, belum Nah. lagi hari raya Maulid 2 hari, belum lagi hari ini hari-hari. Kalian lebih banyak loh. Terus Secara kau undang-undang, kau punya nggak? secara Kau punya undang-undang nggak hari itu libur? kalian lebih banyak. Kemarin itu Kalian lebaran punya aja nggak hari libur, sampai saya 2 tanya? minggu. Kau punya Apalagi nggak hari anak libur? sekolah. Nggak Anak usah sekolah itu sampai 3 minggu anak Saya sekolah tanya, libur. kamu punya nggak hari libur di Indonesia? Itu kalian. Kristen Artinya ada kalian berapa? itu juga musola di mana-mana berisi. Durasi di mute dong, jadi Masjid-masjid juga mulai berisi. framing, nggak mau dengerin Tempat-tempat Dengar nih, saya tanya, nggak usah kau ngomong yang lain-lain. Kau punya nggak hari libur di Indonesia? Kita bandingin supaya negara jangan kecil. ada lagi Tunggu, teriak-teriak tunggu. pagi-pagi itu. Di mute dulu, di Buang mute aja ke laut Di itu sini di respect. Indonesia, di Buang depan aja. saya, Dulu. itu jam dengerin 3 saya. mulai teriak-teriak. Konter negara kecil, nggak usah negara Amerika, nggak usah negara kecil aja. Contohnya di apa namanya, di Burma, di Birma sana. Nah itu kan negara bukan Islam tuh, yang mayoritas. Coba lihat bagaimana perlakuannya sama orang Islam. Atau di Cina tuh bagaimana perlakuan terhadap orang Islam. Atau di Sri Lanka atau di apa tuh? Coba bagaimana perlakuan Islam. Nah kalian aman damai duduk. Ibu cuma bilang bagaimana tapi nggak dijelaskan bagaimananya. Gimana sih ibu ini? Maksudnya Nggak apa? jelas. Nah itu pengusiran rohnya. Ibu jangan cuma pengusiran itu kurang, bagaimana. apalagi Jelaskan contohnya? di Birma Saya gimana. tanya, Jelaskan pengusiran di itu Cina kurang. gimana. Jelasin dong. Untuk apa saya bercerita begitu? Orang juga bisa lihat di mana-mana. Kalau saya di negara yang undang-undangnya Pancasila, ngapain saya dengarin suara kamu? Orang Pancasila yang ngatur saya, bukan agama. Yang bikin Pancasila siapa? Iya. Orang Kristen. Soekarno. Soekarno Islam bukan? Loh, nggak ada hubungannya dengan Islam. Siapa bilang? Itu lihat dong. Kan Soekarno Lihat bilang dong, gini, bahasa. kalau jadi Eh, Islam, bahasa- kalau jadi bahasa Islam di jangan jadi. Pancasila. Kalau jadi Bahasa Kristen di jangan jadi. Pancasila itu bahasa keluar ya. Dasar itu dari mana? Bahasa di Pancasila itu diambil dari Al-Quran. Kehikmatan itu bahasa Al-Quran itu diambil semua. Jadi Islam itu negara satu-satunya yang adil, aman dan sentosa itu cuma negara Islam. Kalau mayoritas Islam, Kristen dan lain-lain ikut keangkat. Tapi kalau mayoritasnya bukan Islam, itulah hancur. Itu pendeta sendiri, itu pendeta Mel Atok atau siapa yang bilang. Tapi Mana bukannya kantong-kantong mayoritas Kristen? Islam sering Tunggu dulu, konflik dan tunggu dulu. perang ya, Bun? Di mana kantong-kantong Kristen, disitulah banyak penipuan. Nah, itu pendetamu sendiri yang bilang. Ini masih ada- Bunda, masih ada dengar otak, nggak Bunda? Al-Quran Bentar, anti korupsi, Bunda? Bunda, bentar. Ini saya Dengar dengar nggak, tadi, saya dengar dari tadi di luar Korupsi ini Al-Quran, kayak Bunda. Aduh, jangan ngomong dua-dua dong, satu-satu dong. Satu-satu dong. Oke Bunda, saya duluan Pak. Cuman Ego. gini, saya dengar dari luar ini kayak ibu kalau ngomong ini nggak ada dasar apapun gitu. Negara ini gini, Orang saya Iya. ngalamin, saya yang hidup di sini. ibu ngalamin, semua orang ngalamin ibu. Ibu bukan hidup aja di sini sendiri. Ngalamin apa kalian di Indonesia? Kenapa? Ngalamin apa maksudnya? Saya Ngalamin tahu nggak yang saya ceritain itu apa? cerita apa? Maksud ibu tuh itu apa? nggak nyimak dari tadi apa yang kita omongin. Ngomong ibu ini ngawang kemana-mana. Kita Ngawur dudukan gimana? Ngawur gimana? Coba apa yang dasar ngawur? negara gini. Dasar negara kita ini kan kita punya dasar yang memang ya disetujui oleh semua kalangan. Bukan Kalangan Islam dari mana? saja. Siapa yang kalangan waktu itu? Banyak orang Kristen juga. Di mana? Di mana? Tunjukin siapa namanya? Gini, pendiri Tunjukin siapa namanya? Leimena yang mati gugur itu siapa yang di Saya 30 tahu, itu pejuang Iya, lain, tapi yang bikin Andean. Pancasila itu Apa? orang Islam. Yang bikin Pancasila itu orang Islam.
yang bikin Pancasila itu persetujuan seluruh Dari mana? Dari Indonesia. siapa yang itu terlibat? Buka dong sejarah. Buka sejarah. Jadi tahu. Jadi nggak usah ngoceh. Udah. Pokoknya begini. Yang poin dengar. Nggak usah. Nggak usah framing. Nggak usah. Saya nggak mau dengar gini. Kita no. Dengar saya. No. Di mute. Ibu dari Kalau nggak mau turun aja. Kalau nggak mau dengar, turun. Saya tanya gini buat ibu. Nggak usah. Saya nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya. Saya cuma mau ngasih tahu orang yang minoritas hidup di Indonesia itu nyaman dan aman. Dilindungin hak-haknya. Kalau memang orang Islam ini jahat atau seperti orang-orang kafir yang lain, itu gereja-gereja tua peninggalan Belanda itu udah hancur juga. Sudah habis sama. Tapi apa? Dilindungi, diayomi, dibiarkan berkembang, diajak ke pemerintahan. Kan ada menteri ini orang Kristen, menteri ini orang Buddha, menteri ini orang Hindu, menteri ini orang Konghucu atau dan lain-lainnya. Sama, kita sejajar. Kenapa? Karena memang Islam itu adil. Itu. Nah, kita bandingkan negara-negara yang mayoritasnya orang Kristen atau orang yang lain. Di India bagaimana perlakuan terhadap Muslim di sana? Coba, bagaimana? Nggak perlu saya rinciin satu-satu. Lah saya bukannya pembawa berita atau news seperti Bibelmu. Itu aja. Mau bantah silakan. Jadi nggak usah jauh-jauh. Oh ini begini-begini. Anda sendiri yang mengalamin. Apa kurang damai, kurang aman hidup di Indonesia terancam? Nggak toh? Kok yang kayak gitu dibantah? Cari penyakit. Siapa ini? Efundes, Muslim atau Kristen ini? Halo Bunda. Ya. Kenapa jadi bawa ke apa? Kan saya bilang, saya kan tinggal di daerah minoritas, mayoritasnya Ya. Kristen. Oke, Kesempatan orang Islam di sini atau bukan Islam aja, agama lain, enggak ada kesempatan yang sama seperti yang ada di Indonesia. Oke lah, kita nggak usah bawa negara besar karena memang sudah agama kurang kan di sini, nggak apa-apa. Kita bawa yang negara-negara kecil seperti Burma, seperti India, seperti apa. Bagaimana coba sikap mereka terhadap Islam atau terhadap yang lain? Nggak ada keadilan di situ. Semua terancam, apalagi orang Islam sampai diusir itu di Burma itu rohnya tuh hasil dari mana kan? Kita lihat kenyataannya. Seperti di India juga sipil itu perang antara masyarakat atau antara Muslim sama Hindu. Coba lihat. Atau di Filipina tuh lihat tuh. Di Mindanao. Bagaimana? Nah, di Islam sampai di Indonesia seperti apa? Apa kita mengganggu? Katanya ada gereja yang ditutup. Lah gereja yang ditutup bukan karena orang Islam yang nutup, karena memang nggak ada izin, nggak ada apa. Itu yang saya berusaha menjelaskan. Tapi kok kayaknya si STT tadi itu tidak berterima kasih, tidak ada bersyukurnya. Itulah. Makanya jadi akhirnya kita terpaksa bilang, itulah Oten. Nggak ada ininya. Padahal pendeta sendiri udah bilang, di mana ada kantong-kantong Kristen, disitulah penipuan. Pendeta kalian sendiri yang bilang. Bagaimana? Kok saya yang di framing jadinya? Dah. Tanggepin. Udah. Oke, sedikit menambahi boleh, Bun? Ya, boleh aja, nggak apa-apa. Iya, gimana gereja mau beroperasi kalau izinnya juga pun nggak dikasih dari baik pemerintah, bahkan lingkungan sekitar gitu loh, Bun. Kalau di situ orang Islam semua, kalian mau bangun gereja, kalian cari penyakit. Ya itu, ini catat ini netizen omongannya Bunda nih. Coba, benar nggak? Saya di sini nih, contoh nih saya di sini. Kita Iya, mau bangun kalau gereja, potongan orang 20 tahun. seperti Bunda Indonesia ya. berapa tahun? Berapa tahun kalau mau bangun gereja? Jangan ngambil cuma satu ya, gereja di Indonesia itu ribuan. Iya. Dari ribuan itu berapa yang nggak diizinkan? Oke, saya tanya Bunda, emang musola-musola itu ada izinnya? Berani jamin?
Tanya sendiri yang di sana, yang hidup di sana. Saya kan nggak tinggal di sana. Yang jelas kalau di Amerika kita tidak bisa bangun gereja, bangun masjid. Nah, coba dari ribuan yang kalian ini, dari ribuan gereja, berapa gereja yang nggak bisa bangun? Coba jawab saya. Dari ribuan gereja yang bangun, berapa gereja yang nggak bisa dibangun? Ya kita Jangan nggak tahu lihat. nominal jumlahnya berapa. Kita bicara Ya fakta udah, aja. jangan Bun. gara-gara Berapa- satu rusak semua yang dikasih Indonesia buat kalian. Jangan, nggak boleh Kenapa? begitu. Kenapa, Bun? Kenapa? Maksudnya Bukankah apa, kenapa? iman kalian apa khawatir terganggu iman kalian? Kalian kan hidup di mayoritas. Ngapain kau mau bangun gereja di tempat orang Islam? Mau ngapain? Nggak ada orang Kristennya. Jangankan Tahu-tahu bangun itu gereja, hukumnya, Bun. Jangankan itu- bangun gereja. Ibadah di rumah sendiri aja dibubarin, Bun. Coba Dibubarin bayangkan ya, pakai karena logika mengganggu. dan otak. Ah, Yang gula berisik. Coba logika aja, siapa tuh ibadah Ahok di tuh, rumah lihat. sendiri aja Kenapa dibubarin. gereja dibongkar? Karena nggak Kenapa ada harus izin. takut gitu loh, Itu Bun? Ahok orang Islam bukan? Saya tanya, tuh Ahok orang Islam bukan? Bukan kan? Kenapa dia yang bubarin tuh gereja? Karena nggak benar. Dah itu aja kuncinya. Mana Kalau si benar, Ahok memang bubarin sesuai. gereja, Bun? Ah, Jangan fitnah, Bun. lah itu gereja dibongkar. Mana buktinya, Jadi negara, karena Bun? itu gambar Jangan besar fitnah, tuh, siapa yang Bun. bikin? Jangan gibah, ingat dosa, gibah. Kucluk. Gibah, Bun. Kau lihat tuh gibah, gambar. ingat dosa kecil. Kucluk. Kau lihat tuh gambar. Itu siapa yang bikin gambar? Salah itu gambar. Kau protes tuh. Gibah, emang. Ngeliatin orang Oten ini sudah tinggal makan tidur begitu kok. Kalau aku yang presiden dulu nggak ada tuh Oten sekarang ini. Belum lagi minta suaka ke Amerika, banyak sekali loh itu yang minta suaka. Nanti kalau udah dapat izin pulang, nggak ada mukanya. Katanya di apa namanya, dibantai di Indonesia, minta suaka ke Amerika. Coba kayak gitu. Udahlah, capek aja kita ngeladenin ini oten-oten, apalagi goblok-goblok. Ya lanjutlah, jadi emosi deh jadinya. Ayo, siapa lagi Oten? Orang kita nih ngomong berdasarkan fakta. Saya hidup di luar negeri, saya ngelihat kemana-mana. Yang ada sekarang ini justru penutupan gereja-gereja di mana-mana. Jadi jangan dibantah itu, karena itu realita, karena itu kenyataan. Itu yang ada sekarang ini. Aman-aman hidup, mau hari Natal, mau perayaan, mau rame-rame. Masih disalahin juga. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong begitu. Ya, saya menyimak dari tadi ya hampir sejam di bawah. Dan saya coba mencermati sebenarnya terjadi kesalahpahaman saja ya dari teman-teman. Saya akan mulai mengatakan bahwa teman-teman Kristen pun sepakat, saya rasa bapak-bapak pendiri tokoh bangsa ini juga sepakat bahwa negara republik ini adalah bukan negara agama. Oke ya, sepakat ya semua ya, teman-teman Kristen maupun Islam. Nah, oleh karena itu, karena kita para pendiri tokoh bangsa ini sudah menyepakati bahwa republik ini adalah bukan negara agama, berarti yang dijadikan rujukan adalah hukum. Adapun menyangkut tentang bicara tentang rumah ibadah, maka isu yang diangkat bukan insidennya, tetapi akar persoalan kenapa terjadi insiden dari mulai Lampung bergeser di Cilegon, terakhir di Purwakarta, bahkan di Purwakarta bupatinya sendiri yang wanita menuntut. Bang, lanjut dulu Bang, saya mute dulu sejam ya. Yang lain boleh lanjut dulu sebentar ya. Nanti saya masuk lagi, saya dengerin dulu, menyimak. Oke, benar.
dari mulai Lampung bergeser ke Cilegon, insiden-insiden itu sampai ke Purwakarta. Bahkan di Purwakarta bupatinya wanita sendiri yang menutup. Yang diangkat ke ranah media sosial adalah insidennya. Bahkan orang yang mengangkat isu tersebut, yang membawakan insiden, menceritakan insidennya, setelah saya tanya, dia tidak tahu akar persoalannya. Kemudian peristiwa di Lampung pun negara ini tegak menegakkan hukum. Sebuah pelanggaran hukum dilawan dengan pelanggaran juga, maka konsekuensinya adalah hukum. RT atau RW-nya di Lampung itu masuk 6 atau 8 bulan diproses karena keanarkian, ya kan. Nah, seperti saya katakan tadi, negara ini negara, bukan negara agama. Maka yang dijadikan rujukan adalah aturan tatanan undang-undangnya. Jika kita berbicara tentang rumah ibadah, maka yang menjadi rujukan dan menjadi acuan adalah SKB 2 Menteri tahun 2006, nomor 9 dan nomor 8. Pelajari ini, Pak, teman-teman Kristen, supaya berpikir jernih, melihat suatu peristiwa atau insiden dengan objektivitas. Adapun insiden-insiden itu terjadi, akar permasalahannya pada saat proses prosedural diajukan proposal itu sedang berproses, sementara ini sini, di titik sini nih mulai. Di sisi lain diadakan aktivitas peribadatan. Nah, ini sudah memancing. Saya balik lagi ke undang-undang tersebut, yaitu SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8. Perlu diketahui, teman-teman, di Republik ini sebuah undang-undang sebelum disahkan itu dibentuk dalam rancangan undang-undang RUU. Nah, kalau kita berbicara tentang SKB 2 Menteri ini, pada saat penggodokan RUU pun dilibatkan berbagai macam unsur. Salah satunya yang penting adalah FKUB. Apa itu FKUB? Forum Kerukunan Umat Beragama. Apa isi di dalam FKUB? Terdiri dari tokoh ulama, perwakilan dari Muslim, pastor dari Katolik, pendeta dari Protestan, kemudian pendeta dari Buddha, Kristen, Konghucu, dari 6 agama resmi di Republik ini. Nah, pada saat penggodokan sebelum disahkan menjadi undang-undang masih RUU, mereka dilibatkan, dimintai pendapatnya, baru disahkan. Jadi kalau ada terjadi insiden, salah alamat kalau kalian menuduh atau mengalamatkan kepada kami umat Muslim. Yang kalian harus lakukan adalah meminta revisi kepada SKB 2 Menteri ini kepada instansi yang terkait, dalam hal ini Departemen Agama dan Departemen Kementerian Dalam Negeri. Paham? Ini saya belum bicara secara rinci SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8. Radius sekian meter misalnya syaratnya. Dari titik situ minta 60 tanda tangan kakak dari titik tempat di mana IMB itu di proposalkan atau diajukan. Jadi menurut saya, seseorang yang mengangkat isu tentang insiden pada peristiwa rumah ibadah tanpa mengetahui akar persoalannya dan tidak komprehensif, justru orang inilah yang membawa potensi perpecahan anak bangsa ini. Makasih. Assalamualaikum. Lanjut lagi Bang Jero, lanjut. Ya, tak menghindari kesan dominan Bang Inspirasi. Jadi silakan teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam silakan berinteraksi gitu loh. Lanjut. Pada Pak Joy ini Kristen, Pak Joy ini Kristen juga. Pada prinsipnya saya ingin mengatakan ya Bang Host yang terhormat dan teman-teman. Waduh, ini ada akun Yohanes 13:13 ini. Guru dan Tuhan. Oke, baik. Gambarnya kayak saya kenal ini. Jadi saya ingin mengatakan di sini Bang Inspirasi ya. Kita ini, baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim ya. Kita ini sebenarnya sesama anak putra bangsa. Yang membedakan kita hanya agama dan keyakinan kita. Maka dengan modal ini, mari dong. Ayo mari kita bangun
suatu konsep beragama dengan mengedepankan jati diri masing-masing. Dengan modal ini, mari kedepankan identitas masing-masing dari agamanya. Apalagi mengenai hal-hal yang fundamental. Biarkan umat Hindu dengan saudara-saudara umat Hindu dengan sesembahan sucinya Sang Yang Widiwasa. Biarkan umat Islam dengan sesembahan sucinya Allah, tanpa mencederai dan melukai umat agama lain. Andai umat Islam mengambil, mencomot sesembahan suci orang Hindu, pastilah orang Hindu bergeliat akan mau protes. Begitu sebaliknya, umat Islam tidak akan diam diri jika ada nama sesembahannya atau istilah-istilahnya itu diambil. Jadi sekali lagi, kita ini sebagai sesama anak putra bangsa, yang membedakan kita hanyalah agama dan keyakinan. Maka dengan modal ini, mari kita bangun suatu berkeyakinan dengan mengedepankan jati diri masing-masing daripada agamanya, dengan mengedepankan identitas masing-masing agama. Jika kalian mempunyai Tuhan bernama Yesus, pakailah Yesus, tidak usah malu-malu kucing. Tidak perlu mengambil Sang Yang Widiwasa misalnya, atau sebaliknya Hindu sudah bangga dengan sesembahannya Sang Yang Widiwasa. Hei teman-teman Hindu, hei saudara-saudara Hindu, jangan ya ambil ya. Punya umat Buddha, punya umat Konghucu, punya umat Kristen. Baik, saudara-saudaraku, kata umat Hindu. Islam memperingatkan, hei Buddha, hei Kristen, jangan ambil sesembahan saya ya. Baik, siap, minta saudaraku Islam. Tapi yang terjadi di lapangan, satu sisi anak bangsa ini sedang berupaya menegakkan tonggak yang namanya toleransi, tetapi di lain sisi ada pihak-pihak yang justru sadar tidak disadari merobek-robek dan mencoba untuk mengkoyak-koyak toleransi yang sedang dibangun. Ayo dong, mari dong, tampakkan jati diri masing-masing keyakinannya. Saya rasa itu aja dulu sementara Bunda, Bang Guru dan Tuan kabur. Iya. Karena Oten terlalu playing victim. Dikit-dikit gerejanya dihancurkan. Islam. Pas dicek isinya mana? Tidak ada. Ditanya siapa yang punya ini? Iya. Bapak ini. Kenapa enggak dibuat izinnya? Mahal. Saya pernah ngomong ya, Bang Inspirasi, saya pernah ngomong. Gereja itu. Saya pernah ngomong, saya bilang kalau di lingkungan saya ini RT, terus di depan tetangga saya, teman saudara Kristen, mengadakan kebaktian, ya, dan di perangkat pemerintah yang terkecil itu kan RT dan RW, ya kan, maka etika itu kan menyampaikan saja ya kan, pemberitahuan namanya surat ya, formil tapi tidak terlalu formil, artinya mengetahui bahwa ada kegiatan peribatan di RT sekian nomor sekian. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat dari ujung jalan ingin membubarkan tetangga saya itu beribadah. Saya adalah orang yang paling depan untuk melawan. Saya tidak peduli itu umat Islam, saudara seiman saya. Kenapa? Karena proseduralnya sudah dijalankan, sudah ada pemberitahuan terhadap pihak RT dan RW bahwa kami di sini keluarga Kristen akan mengadakan peribadatan. Tetapi kalau saya melek mata, iya sudah ada izin. Halo Pak Ilu. Gitu loh. Iya. Pak Jelu, bisa ngertiin ya? Putus ini. Oke, artinya begini. Enggak Putus-putus bisa suaranya. Halo. Aduh, suaranya putus-putus. Sinyal bang, sinyal minoritas tuh. Jelas. Minoritas itu. Assalamualaikum Ustadzku. Udah jelas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditesting dulu bang. Nah, gimana? Udah jelas? Ah, udah.
Udah. Sekarang begini, tadi contoh yang disampaikan Pak Jeru tadi, ada di sebuah RT akan dilaksanakan peribadatan dan sudah meminta izin. Artinya ada ibadah di situ, berdoa dan bernyanyilah dulu bagi umat Kristen. Lalu harus minta izin. Apakah ini berlaku? Gimana kalau tahlilan itu minta izin ya itu ketua RT RW? Oke, baik, saya jawab ya. Apa hanya untuk Oke, baik. Dimaksudkan di perangkat yang terkecil ya kan, yaitu RT RW lingkungan ya, unit terkecil dari pemerintahan itu kan adalah RT dan RW. Ya. Kalau yang dinamakan izin di sini konteksnya adalah pemberitahuan. Apa sih susahnya? Datang ke rumah RT, Pak RT, sabar Pak. Sehingga berlaku sama nggak sama kalian itu, Jero? Berlaku sama nggak? Hukum berlaku sama? Sama Pak, makanya jangan potong saya. Memberitahukan bahwasanya kami ya kan akan mengadakan peribadatan di sini. Oh, RT mengetahui. Sehingga bila terjadi sesuatu, maka yang paling bertanggung jawab adalah RT RW tersebut karena sudah diberitakan pemberitahuan dan diberikan izin. Bila terjadi insiden, orang yang paling bertanggung jawab adalah yang memberi izin. Sederhana, paham nggak? Aku tanya Jero, apa kalau nggak minta izin membuat ibadah di situ negatifnya atau langsung parahnya apa? Apa mudaratnya? Apa mudarat daripada ibadah terhadap orang lain? Pertanyaannya dibalik. Sebagai orang yang tahu etika, kenapa sih Anda susah banget? Enggak, pertanyaan dibalik. Dengar dulu. Kau minta bilang gini, apa urusannya harus membuat izin? Nah, pertanyaannya dibalik. Kenapa sih susah banget cuman tinggal ke RT memberitahukan di rumah kami ada peribadatan dan RT mengizinkan, selesai. Kenapa sesuatu? Dengar dulu. Kenapa sesuatu yang hal mudah kalian persulit? Jero, sebentar aku ngomong juga. Jangan begitu jawabannya. Sekarang aku mau makan di rumahku harus minta izin juga. Apa sih susahnya minta izin? Yang lagi kita omongin ini mau makan apa mau mengadakan suatu kegiatan sih? Ibadah itu kan sebuah kewajiban, keharusan, semacam kebutuhan dalam rohaniah. Sama seperti makan ini kebutuhan jasmaniah, tetapi ibadah itu kebutuhan rohaniah yang diisi oleh manusia masing-masing. Sekarang kalau ada kau di jam 4 pagi di masjid di sini, pakai toa, pakai izin nggak itu? Pakai toa. Contohnya nih, ada jam-jam 5 subuh, orang lagi tidur udah ada gini contohnya, ada hayalan salah gitu kan. Udah pakai izin kau itu mengganggu tidurku kan, jadi gak enak juga harus pakai izin itu. Nyanyikan aja terus. Baik, inilah Anda tidak mengertinya. Tadi saya sudah katakan negara ini bukan negara agama. Negara ini merujuk kepada undang-undang. Kalau Anda berbicara tentang toa masjid, itu sudah diatur di pada SP Kementerian Agama nomor 2 tahun 2022. Selesai, apa lagi? Sekarang janganlah undang-undang itu mendiskriminasi pada pihak lain. Ketika keuntungan buat kalian buat undang-undang yang menguntungkan kalian. Ketika untuk yang Kristen, untuk yang minoritas, jangan, nggak boleh, harus minta izin 100 ke lingkungan keluarga. Dengar dulu. Jangan begitu. Kau ngomong itu salah alamat. Saya ibaratkan kau nulis surat cinta buat pacarmu, tapi alamatnya kau kirim ke kantor Polres. Kau jangan pendapatmu yang dengan salah alamat. Dengar dulu. Kau salah alamat. Kau nulis surat kasih cinta, penjelasan tapi kau kasih alamat. Saya akan kasih penjelasan, makanya kau diam. Buatlah. Oke, saya ibaratkan kau dengan narasi yang kau bangun tadi. Saya mengibaratkan ini ya. Kau menulis surat cinta, baru amplop di depannya kau layangkan alamat Polres atau alamat Kodim. Tentara yang jaga di depan nanya, loh kok ini surat cinta ini ke sini? Nah, itu seperti itu ibaratnya. Artinya di sini saya ingin maksudmu surat cintaku sama DPR gitu, bukan sama kau. Dengar dulu. Makanya kau diam dulu. Maupun jangan ambil keuntungan dari kesalahan itu. Dengar dulu, mulut jangan lebih cepat dari otak. Berproses dulu di otak. Kau jangan perasaan pinter, kau yang paling. Kau bisa nggak sih berdiskusi? Porsimu kan bertanya, saya menjawab. Pada saat saya menjawab, kalau kau halang-halangin saya, ya sudah kau bertanya dan kau jawab sendiri. Selamat pagi semua. Abang-abangku semuanya. Oke, saya jelaskan ya. Mohon maaf, saya ingin menambahkan sedikit.
bahwa kita di Indonesia ini ada penduduk mayoritas ya Muslim ya abangku. Karena itu kita lihat dari negara-negara lain yang mayoritasnya non-Muslim, bebaskah tidak untuk beribadatnya umat Muslim? Kan tidak. Nah sekarang Indonesia ini sangatlah bersyukur kalian minoritas yang bisa beribadat dan kita bisa bersatu padu. Tapi kalian minoritas itu seakan-akan kalian itu adalah tereliminasi, terkucilkan, padahal kalian itu tentu hidup di mayoritas umat Muslim. Nah, kita tolong kita buka mata kita, dilihat dari negara-negara lain yang mayoritas umat non-Muslim. Bisakah Muslim di situ beribadah baik? Tidak, kawanku. Bahkan sampai diusir, bahkan dibunuh. Tapi kalau kita tidak berucapkan terima kasih kepada umat Muslim Indonesia yang memberikan toleransi yang sangat berlebihan sekali. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat minoritas tahu dirilah sedikit. Itu kalau kita itu damai, kawanku. Nah, apalagi dalam konteks komal-komal begini kan banyak. Saya orang barusan saya mengatakan seperti ini. Banyak komal-komal ini, kawanku, memberikan edukasi. Nah, yang dituntut umat Muslim, saya mendengarkan kawan-kawanku yang ada. Aku baru mendengarkan juga ini. Yang dituntut umat Muslim itu apa? Tolong kita sebagai umat Muslim dan umat non-Muslim tadi itu jangan mencampur baurkan kata-kata Allah di dalam Bible kalian, karena kata-kata Allah itu kata-kata dari umat Muslim. Jangan kita menindas itu saja tuntutan Islam agar kita damai, agar kita bersatu kembali. Sebab ingat, 350 tahun negara ini dijajah oleh Belanda. Salah satunya itu misi kekristenan. Dan saya dari kerajaan, saya dari kesultanan. Saya mengatakan ini sejarah, bukan saya ngada-ngada. Karena itu, tapi kita ngotot situ, karena bagaimanapun non Muslim yang ada di Kalimantan, yang ada di Indonesia ini adalah bagian dari kita juga. Tapi jangan sok-sok seakan-akan kalian ditindas. Tidak, kita menindas, kawanku. Saya hidup hari ini dan penduduknya mayoritas non Muslim. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Namun dalam hal tindas-menindas untuk urusan agama tadi, seperti halnya yang saya sampaikan tadi bahwa ada muatan-muatan politik untuk mengkristenisasi seperti itu, janganlah, kawanku, agar kita berdamai. Sebab kalau kita kembalikan ke sejarah 350 tahun negara kita dijajah, itu salah satu itu mesti kristenisasi. Kenapa saya tahu? Saya dari keluarga kerajaan. Terima kasih. Baik Bang, saya bisa menanggapi Bang ya. Selamat pagi untuk kita semua, salve. Baik, untuk teman-teman yang ada di rumah ini mungkin Bang loading sudah tahu saya siapa. Baik, terkait dengan argumen yang diberikan oleh Bang Jer itu memang 100% saya salut, pola pikirnya sangat dewasa. Terkait dengan perbedaan agama di negara Indonesia ini kan sudah disepakati oleh semua agama, yang artinya bahwa negara Indonesia didirikan bukan berarti negara agama ya. Maka saya perlu menegaskan bahwa saya pernah baca salah satu buku menuliskan bahwa kalau mau beragama Kristen jangan seperti orang di luar sana, tetapi jadi Kristen yang Nusantara. Dan begitulah pula teman-teman dari Muslim. Jadi agama Muslim jangan seperti orang di luar sana, tetapi jadi Islam Nusantara. Nah, apa sih Nusantara sebenarnya? Mari kita sama-sama merefleksikan terkait dengan Nusantara ini. Tadi Bang Jeru juga mengatakan bahwa terkait dengan doa di lingkungan RT, karena kita tahu bahwa struktur pemerintahan yang paling rendah adalah RT dan RW. Ya. Karena memiliki etika yang baik dari saudara-saudara saya dari Kristen untuk melakukan peribadatan, wajib untuk memberitahukan walaupun tidak secara formal tetapi lewat lisan juga ya, setidaknya kan kita menghargai pimpinan RT di situ. Dan minimal memberitahukan. So, ya, maksud saya mereka itu sistem itu digunakan untuk jika terjadi insiden maka RT itulah yang
bertanggung jawab. Betul Bang, saya sepakat sekali. Intinya bahwa teman-teman Kristen itu kan memahami bahwa yang memegang kekuasaan di RT ini siapa. Jangan sampai terjadi ibadah, lalu tanpa pemberitahuan kepada pimpinan RT, lalu terjadi sesuatu. Otomatis yang diangkat kan RT setempat, kan begitu. Nah, oleh sebab itu, akan tetapi Bang, saya mungkin sedikit bertolak belakang sedikit, akan tetapi ya mungkin di tempat abang itu ya aman-aman saja. Ya puji Tuhan abang sebagai pimpinan di situ ya mungkin bisa menjaga dan atau mengawasi masyarakat di situ. Akan tetapi kalau di tempat lain kita lihat ya memang bertolak belakang Bang. Dan kalau memangnya di tempat lain semuanya memiliki pola pikir yang sehat seperti abang, saya rasa Indonesia aman kok. Itu saja Bang. Karena tujuan agama kita beragama apa sih? Kan tujuan cuma satu, untuk menggapai akhirat yang mana, surga apa neraka. Perlu saya tegaskan lagi bahwa saya agama Katolik, belum tentu juga agama saya menyelamatkan saya ke depan pintu surga. Tetapi iman saya yang menyelamatkan saya. Nah, makanya saya salut sekali Bang Jeru tadi, ya mungkin tadi Abang Fruden itu ya mungkin merasakan dampak sekali Bang. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa Abang Jeru, ya secara pribadi saya bersyukur bahwa abang sebagai kepala rumah tangga di situ dapat mengawasi dan melindungi seluruh masyarakat di situ sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikut Bang, mohon maaf, terkait dengan kita berdebat masalah lintas agama ini, perbedaan keyakinan ini, jujur Bang, saya secara pribadi sudah sangat merasakan dampak yang jauh-jauh merugikan Bang. Saya orang Ambon, kisah kejadian tahun 99 ya karena gini sudah. Makanya bagi saya tuh ayolah kita coba jangan saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita koreksi diri kita masing-masing, mana yang baik, mana yang kita ikuti. Ya, walaupun bagi teman-teman muslim sebelah menganggap bahwa kami orang Kristen telah istilahnya curi kata ini lalu kami pakai ya mau gimana lagi. Jadi kalau sebenarnya kita mau ganti juga ya itu bukan hal yang segampang kita membalik telapak tangan. Itu butuh waktu yang panjang sekali. Oke Bang, mungkin dari saya seperti gitu Bang. Terima kasih Bang. Salve. Oke. Thanks. Selamat pagi teman-teman semua. Ya saya tambahin sedikit ya, saya setuju kata Bang Jeru tadi. Orang Kristen ini ada mengambil saya Kristen ya, ada mengambil istilah-istilah dari Quran. Saya setuju. Tapi sayangnya Bang Jeru, penafsiran dari Kementerian Agama menggunakan ayat-ayat Alkitab. Mari kita dorong itu. Kalau yang dari kekristenan mendorong supaya istilah-istilah dalam agama lain dihilangkan, sementara tolong dorong Departemen Agama menghilangkan ayat-ayat Alkitab dari tafsir Quran. Kenapa sih mesti menggunakan ayat-ayat Alkitab ke dalam tafsir Quran? Ini kan aneh Bang Jeru. Anda ini ngomong ke sana kemari begini begitu, tapi Anda lihat kan bahwa Kementerian Agama menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai tafsir Quran. Jadi kalau kita telisik lagi lebih dalam, ini masuk ke dalam sinkretisme atau pencampur adukan agama. Karena sebenarnya Alkitab dalam Quran ini kan punya kaitan izin Pak, saya kan Bang Jeru. Iya silakan. Gitu maksud Begini saya. Pak, tanya ini kan ranah publik untuk menghindari jatuhnya fitnah dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari aspek moral maupun aspek hukum. Setiap narasi yang dibangun, kita harus bisa statement yang dibangun, kita harus bisa juga menunjukkan suatu data atau sumber. Saya bertanya sama Bapak, saya baru dengar ini. Oke, saya ambil Tafsir Al-Quran, sebentar, ini mumpung ada Ustadz Loading di sini, ada inspirasi, ada Bunda Mila, ada juga perwakilan dari Catholic, yaitu Sister Day, Sister Only. Itu saya baru dengar. Anda mengatakan begini aja, tafsir Bang. Al-Quran, sebentar. Tafsir Al-Quran menggunakan sumber dari Alkitab Anda. Coba dijelaskan. Bukan sumber, dia juga ditampilkan di situ tafsir tentang ayat Alkitab. Ya, apapun itu yang Anda sampaikan, coba jelaskan kepada kami. Oke, saya ambil aja Bang. Saya tunjukkan, nanti saya open cam, saya tunjukkan tafsir dari Kemenak ya. Anda lihat sendiri ya. Gitu aja Bang. Ya, oke sebentar saya ambilkan datanya.
ingat ya, Kemenak menggunakan tafsir Quran mengambil dari Alkitab. Silakan. Siap, kita lihat ya. Baru saya dengar soal ini. Saya juga baru mendengar itu. Ustadz Loading monitor. Ya, mungkin dia belum minum teh. Pak Extreme Only yang Catholic masih monitor. Monitor bang, aman. Oke, silakan. Cuma bang Lodi, Pastor Lodi mungkin lagi ngopi tuh bang. Iya. Enggak, saya soal baru dengar ini informasi. Teman-teman tolong di garis bawahi ya pernyataan tadi. Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan tafsir Al-Quran diambil dari Alkitab. Silakan. Bahasa Alkitab itu juga bang, bahasa dari salah satu penyebutan dari bahasa Al-Quran kan. Kita belum ke situ, nanti dulu Pak, biar enggak izin Pak. Sebentar ya Bang, saya ambil. Iya, soal ini, iya silakan Pak, silakan take your time Pak. Soal ini ranah publik ya teman-teman. Jadi seperti saran saya tadi, untuk menghindari jatuhnya fitnah, setiap statement, setiap narasi yang dibangun atau argumen harus bisa, untuk menghindari fitnah harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dari aspek moral maupun dari aspek hukum, supaya tidak terjadi misinformasi, misinterpretasi. Terima kasih. Intinya apapun jadi pernyataan kita tuh harus berdasarkan bang. Iya. Itu yang saya maksud Pak. Untuk menyegarkan kembali ingatan, walaupun beberapa menit berlalu, baik teman-teman netizen yang di bawah, teman muslim maupun teman Kristen atau siapapun, baik yang di atas maupun di bawah, untuk menyegarkan ingatan, takutnya beberapa menit lupa. Yang kita tunggu adalah bukti bahwasanya Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan tafsir Al-Quran dengan mengambil dari Alkitab. Oke bang, jadi kita sambil tunggu abang di atas lagi buka data. Saya sering mengikuti komal-komal dari teman-teman muslim. Bagi pribadi saya, kalau berdiskusi berdebat itu bang, selalu saya memberikan narasi itu, ya. Tidak memberikan narasi seperti narasi-narasi liar, tetapi saya itu coba keluar dari narasi, tetapi saya harus berkorelasi dengan kehidupan di masyarakat bang. Jadi kenapa demikian? Karena saya takut nanti saya bicara menyakiti hati teman-teman, ya sudah pasti saya berdosa bang. Makanya secara pribadi Bang Jeru, ya memang saya salut sekali tadi abang bernarasi itu. Harapan saya kalau memangnya saya mau pimpinan RT seperti abang, mungkin semua wilayah itu aman dan tentram bang. Nah itu harapan saya seperti begitu. Akan tetapi ya bertolak belakang lagi, ternyata fenomena yang terjadi di masyarakat tidak sedemikian bang. Iya, okay. Makanya tadi jikapun itu terjadi, ada RT yang tidak memberikan izin atau bahkan ikut dalam suatu aksi yang anarkis, maka jatuhnya adalah dia oknum. Satu. Kedua, dia bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti tadi saya cerita, peristiwa di Lampung itu masuk RW-nya, diproses hukum. Makanya saya bilang, suatu pelanggaran hukum tidak bisa dilawan dengan pelanggaran hukum juga. Karena apa? Hukum tegak. Siapapun yang melanggar hukum dengan cara melanggar hukum, maka dia akan terkena hukum. Terima kasih. Betul bang. Makanya tadi disanggah oleh abang. Kemana itu? Karena dia seperti begitu. dia cari data seperti cari nafkah saja. Tiba-tiba hilang. Kalau kata saya, dia bukan cari data dan dia niatannya naik, bukan juga cari kebenaran, tapi cari gara-gara.
Bukan. Jadi begini Bang, yang kami dapatkan dari yang kami dapatkan dari mohon maaf nih, dari Muslim itu sendiri, kebanyakan yang seperti ini hanya sebagai narasi tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Iya, makanya saya bilang statement dia itu semata-mata tujuan dia bukan untuk cari informasi, Betul. tapi cari gara-gara. Nah jadi mohon maaf dari saudara dari bahwa di Al-Quran itu satu titik pun kalau bahasa Indonesianya tidak boleh berubah. Ya. Ketika berubah itu tidak bisa lagi hafiz Quran namanya. Hafal Quran tuh nggak bisa lagi. Jadi dalam hal ini Quran itu dari zaman lahirnya Quran sampai sekarang ini nggak bisa berubah. Ya, jadi sebenarnya agak unik juga ya Pastor Loading ya statement tadi. Saya jadi berpikir begini. Ya. Al-Quran terjemahan itu original teksnya adalah bahasa Arab. Kemudian terjemahan Bible teman-teman Kristen original teksnya bahasa Yunani. Terus hadir seseorang mengatakan, Muslim, Kementerian Agama menggunakan tafsiran Al-Quran mengambil dari Alkitab teman Kristen. Kira-kira gimana ya? Saya pola pikirnya, saya ulang lagi. Al-Quran original teksnya bahasa Arab. Oke. Teman Kristen, Bible-nya berbahasa terjemahan bahasa Indonesia. Original teksnya bahasa Yunani. Bagaimana caranya original teks Arab ambil bahasa Yunani? mampir dulu ke Arab baru ke Yunani baru ke Indonesia. Iya, gitu loh. Jadi gini loh, orang mau bikin pizza, ngambil bumbunya dari resep gado-gado atau ketoprak. Nah, itulah yang jadikan persoalan hari ini, yang teman-teman di Uploaded juga teman-teman termasuk saya juga gundah tuh kenapa itu dimasukkan di dalam penyebutan yang kami muliakan, yang kami sebut Allah, yang kami sebut Tuhan, kok ada juga di kitabnya teman-teman kita dari Kristen. Kenapa itu terjadi? Padahal Sekarang gini Bang, boleh kita bedah Bang? Pembuktian itu harus bedah dulu, analisis dulu. Kita bedah dulu lah. Begini, sekarang ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa Allah itu adalah putus-putus Bang. Sebentar Bang, jelas ini jelas. Sinyal Bang, sinyal masih minoritas Bang, sinyal. Sebentar, gini. Ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa kata Allah itu milik Islam. Ya kan, milik Islam. Sekarang begini, klaim ini benar jika kata Allah itu muncul setelah Islam lahir. Itu dia benar. Tetapi klaim ini jadi salah jika kata Allah itu sudah ada sebelum Islam lahir. Itu aja kerangkacuannya. Saya jawab sekarang ya. kita cek. Sebentar. Apakah sekarang aku tanya sama kalian, pertanyaannya, apakah kata Allah itu lahir setelah hanya di dalam kitab Islam, atau sebelum Islam pun sudah ada kata-kata Allah dipakai oleh orang lain? Berdata Pak, berdata supaya tidak timbul. Oke, sebentar. Silakan. Bang siapa nih? Oke, begini Bang ya. Ketika berbicara tentang kata Allah, saya selalu melihat orang Kristen ini lari ke abad, lari ke ini. Kita bicara bukan tentang manusia purba. Sabar dulu, jangan dulu potong ya. Pertanyaan yang simpel. Di original teks kalian ada tidak kata Allah? Itu dulu. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Ya katakan ya, tidak katakan ya. Ada atau tidak? Jawab? Itu dulu. Iya, ada atau tidak? Ada atau tidak adanya, jangan kau klaim kalau itu sudah ada sebelum punyamu. Tidak, saya tanya ada atau tidak di original teks kalian, ada atau tidak? Oh, tidak ada? Ya sudah. Oh, kalau tidak sekarang ada gini. selesai. Nggak usah begini, sekarang gini, kan tidak ada. Kan tidak ada, nggak bisa. Kan? Nggak boleh. Original teks. Sekarang salah. Kau salah acuan. Artinya, sekarang gini, aku kasih analogi gini.
sepeda diciptakan oleh si Johnson. Sepeda diciptakan oleh si Johnson. Jadi itu diklaim adalah pemiliknya si Johnson. Ternyata sepeda ini sebelum si Johnson lahir pun sudah ada kata-kata dibuat sepeda. Maka klaim itu salah. Oke. Salah analoginya itu bukan begitu. Saya bantu kau. Saya bantu kau, Reverend. Simak saya baik-baik. Ada seorang yang bukan Muslim, bukan juga Kristen. Katakanlah dia orang ateis, datang kepada kau, datang kepada you dan saya. Dia bilang, "Hai Muslim, kau main klaim-klaim aja. Kata Allah memang itu punyamu. Coba buktikan dari original teksmu." Oh, dengan cepat saya langsung buktikan. Banyak, Pak. Contohnya di mana? Oh, langsung saya cepat. Saya kasih. Nih loh buktinya. Ya kan? Kata Allah nih misalnya. Nih. Ini fair play ya, fair play. Nih, kata Allah. Misalnya di At-Taubah 14. Terus dengan orang yang sama ini, si ateis ini nanya, Pak Efren, kau disclaimer itu bukan Muslim, itu mulutmu. Kau juga menggunakan, tunjukkan dari original teksmu. Karena setelah saya baca, Kristen Aramaik menggunakan, Kristen Assyriak menggunakan original teks Bible berbahasa Aramaik, Ortodoks dan Katolik menggunakan bahasa Greek, Mesianik Kristen menggunakan original teks bahasa Hebrew. Dari 3 original Biblemu, tunjukkan satu saja kepada si ateis, sama seperti saya tunjukkan. 1 dari 3 rujukan Bible original itu, kata Allah. Mampu nggak kau? Di Arab sudah ada Kristen jauh sebelum Islam. Benar atau tidak? Dan Yahudi di Arab. Izin ya, di Pak Mekah. Loko. Sebentar, kau langsung potong kau Jeru. Izin. Saya cuma izin sama teman saya kok. Sebentar. Apakah salah pernyataanku yang menyatakan bahwa di Arab sebelum Islam lahir, sebelum Muhammad lahir pun sudah beredar agama Kristen dan Yahudi? Dan salah nggak itu? Benar nggak itu? Udah ada Yang inspirasi Kristen taruh saya di tengah dong, izin kalau boleh. Oke, baik, saya jawab ya. Saya betulkan Anda. Bayangin, kurang baik bagaimana saya dukung. Besarkan host. Bagaimana kurang baiknya saya mendukung Anda. Saya dengan mengatakan bahwa Besarkan. betul. Biar baca aja. Betul ya.